Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haji Aceh Purnama, Bupati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan untuk menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah 1194,09 km persegi dengan kepadatan penduduk 989 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 376 desa dan kelurahan. Alhamdulillah, Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang terletak di ujung timurnya Jawa Barat dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Majalengka, sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Kuningan dianugerahi Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, di mana kawasan Ciremai ini menjadi kawasan yang syarat dengan fungsi, di mana fungsi sebagai kawasan taman nasional, dan kawasan taman nasional tersebut berada di hulu daerah aliran sungai yang sangat berperan penting dan strategis dalam pengaturan tata air di daerah hilirnya, seperti Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan rencananya untuk Indramayu. Oleh karena itu, sejak tahun 2006, pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya, atau lebih dikenal sebagai Kabupaten Konservasi. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Kabupaten Kuningan telah membangun beberapa inovasi dalam perhatiannya terkait dengan pengelolaan alamnya, seperti program hutan kota. Alhamdulillah, sudah hampir 83,1 hektar hutan kota yang kami bangun, yang tersebar di 21 lokasi. Juga ada Taman Keanekaragaman Hayati seluas 4,3 hektar yang berlokasi di Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Japara. Juga Kuningan memiliki kebun raya seluas 154 hektar terletak di Desa Padabenghar, Kecamatan Pasawahan. Di samping itu, Kuningan memiliki program-program yang menyentuh langsung untuk memotivasi masyarakat agar peduli. Di antaranya Pepeling, pengantin peduli lingkungan, seruan siswa baru peduli lingkungan atau singkatannya Seruling, juga aparatur peduli lingkungan atau APL. Seiring dengan pembangunan baik regional maupun lokal, alhamdulillah Kabupaten Kuningan harus menyesuaikan untuk menangkap peluang-peluang ke depan, di antaranya dengan terbangunnya Jalan Tol Cipali, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, juga alhamdulillah pembangunan Waduk Kuningan, serta fungsionalnya Jalan Lingkar Timur Utara di Kabupaten Kuningan tentu berdampak terhadap kebutuhan dan perubahan lahan, baik untuk iklim investasi maupun pembangunan infrastruktur pada umumnya. Beberapa permasalahan lingkungan sebagai akibat dari sebuah pembangunan Kabupaten Kuningan menjadi isu strategis yang harus kita selesaikan bersama dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu lingkungan hidup prioritas meliputi: 1. Terkait dengan pengelolaan sampah, 2. Perubahan penggunaan lahan dan lahan kritis, 3. Pencemaran air, dan 4. Terkait dengan kebencanaan. Dalam pembangunan Kabupaten Kuningan ini, sebagaimana yang tercantum dalam misi kelima kami, mewujudkan pemerataan infrastruktur guna mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Kata-kata lestari di sini sangat sekali ditekankan terkait dengan kelangsungan untuk menyongsong masa depan untuk kita wariskan kepada generasi-generasi pelanjut. Di tengah-tengah keterbatasan situasi dan kondisi di sepanjang tahun 2021, Kabupaten Kuningan tetap memprioritaskan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa inovasi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kuningan antara lain: 1. Inovasi dalam pengolahan persampahan. Alhamdulillah, pengolahan sampah plastik diolah menjadi paving block. Ini ada di Desa Tugu Mulia, kompos blok, eco engine, dan lain-lain sebagainya.
2. Inovasi dalam perubahan penggunaan lahan dan lahan kritis, seperti kepedulian kita semua melalui program Pepeling, Seruling, Apel, dan Desa Wisata Sawah Lope Cikaso yang sudah tercipta menjadi sebuah kawasan persawahan di samping wisata dan tertib pengelolaan sampahnya. 3. Inovasi dalam permasalahan pencemaran air. Kita memiliki program Prokasi, program Kali Bersih, program Jaga Kali, dan program penanaman pohon-pohon yang bisa mengatasi badan-badan kali atau sungai dari erosi. 4. Inovasi dalam permasalahan kebencanaan, di mana Kabupaten Kuningan dengan geografis yang berbukit, bergunung-gunung, berlembah-lembah, tentu setiap tahun rawan adanya bencana. Sehingga kami dalam siaga bencana membentuk desa-desa tangguh bencana atau Destana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Bapak dan Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan arahan, petunjuk, dan dukungan ke Kabupaten Kuningan, sehingga kami akan selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Kami cinta daerah, kami cinta lingkungan. Insya Allah Kuningan akan selalu komit menjadi kabupaten konservasi yang bisa menyumbangkan udara yang sejuk, lahan terbuka hijau untuk bukan saja Kuningan, Jawa Barat, dan juga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penganugerahan penghargaan Nurwasita Tantra tahun 2022, saya, Nujul Rahdi, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, mendukung penuh program-program dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan. Sebagai unsur legislatif dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kami akan selalu bersinergis dan berkolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi kami dalam membangun daerah Kabupaten Kuningan. Sebagai gambaran, anggaran pembangunan lingkungan hidup dari APBD Kabupaten Kuningan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2021 adalah sebesar 19.956.637. Namun anggaran pembangunan lingkungan hidup tetap dialokasikan pada beberapa SKPD yang lain dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2021, alhamdulillah kami pun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, menetapkan kawasan tanpa rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, dan tempat kerja, dan lain-lain. DPRD bersama eksekutif melakukan evaluasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala, baik melalui rapat kerja maupun kunjungan-kunjungan lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap pembangunan lingkungan di Kabupaten Kuningan terus memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial. Saya Nana Suherna dari Desa Tugu Mulya, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kami selaku masyarakat Desa Tugu Mulya merasa terbantu. Yang pertama, masalah persoalan PBB yang sering kami hadapi tiap tahun. Alhamdulillah sekarang kami tidak usah membayar PBB. Membayar PBB-nya hanya dengan tabungan sampah. Dan alhamdulillah banyak pekerjaan yang muncul di desa kami. Yang pertama itu adanya pengolahan sampah menjadi paving block, dan banyak masyarakat yang mengumpulkan kayu bakar yang bisa dijual di bank sampah Tugu Mulya.